Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat mempelajari kembali mata pelajaran kimia. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan ketika sedang menuntut ilmu, sehingga kalian semua akan selalu semangat ketika mempelajari seluruh mata pelajaran yang diberikan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum laju dan order reaksi. Sebelumnya, kita perlu mengingat kembali mengenai kemolaran atau molaritas. Kemolaran ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dari tiap liter larutan atau gas yang menunjukkan kekentalan atau kepekatannya. Dapat dituliskan dalam rumus berikut ini. M besar sama dengan N per V. M besar ini merupakan lambang dari kemolaran atau molaritas dengan satuan mol per liter atau molar. N ini merupakan jumlah mol zat terlarut dengan satuan mol. V ini merupakan, V-nya V besar ya, merupakan volume larutan atau ruangan. Selanjutnya, ini merupakan rumus dari pengenceran larutan, yaitu ada M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 ini merupakan molaritas larutan awal dan M2 merupakan molaritas larutan akhir yang satuannya sama-sama molar atau mol per liter. Dan untuk V1 ini merupakan volume larutan awal dan V2 merupakan volume larutan akhir, satuannya liter. Selanjutnya, pengertian dari hukum laju reaksi adalah persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Ketergantungan laju pada konsentrasi menghasilkan sebuah order reaksi. Kita lihat dalam persamaan reaksi berikut ini. Misalkan suatu reaktan A yang bereaksi dengan suatu reaktan B menghasilkan produk C dan D. Di sini terdapat huruf kecil yang menandakan koefisien dari setiap reaktan dan produk yang dihasilkan. Maka, hukum lajunya dapat dituliskan dengan V sama dengan K konsentrasi A pangkat P konsentrasi B pangkat Q. Dengan keterangan V ini merupakan laju reaksi dengan satuan molar per sekon, K merupakan konstanta atau tetapan laju reaksi, konsentrasi A dan konsentrasi B ini merupakan konsentrasi dari kedua reaktan yang memiliki satuan molar atau mol per liter. P ini merupakan order atau tingkat reaksi terhadap reaktan A, dan Q ini merupakan order atau tingkat reaksi terhadap reaktan B. Selanjutnya, konstanta laju reaksi atau tetapan laju reaksi adalah tetapan yang harganya bergantung pada jenis pereaksi, suhu, dan katalis. Harga konstanta ini berbanding terbalik dengan perubahan waktu dan berbanding lurus dengan perubahan suhu. Maksud dari harga konstanta yang berbanding lurus dengan perubahan suhu ialah bila suhu reaksi semakin tinggi, maka harga konstantanya akan semakin besar. Selanjutnya, itu mengenai satuan konstanta laju reaksi yang pertama pada order reaksi 0. Konstanta laju reaksinya memiliki satuan molar kali sekon pangkat min 1. Untuk order reaksi 1, memiliki satuan sekon pangkat min 1. Untuk order reaksi 2, memiliki satuan molar pangkat 1 kali sekon pangkat 1. Dan untuk order reaksi 3, itu memiliki satuan molar pangkat min 2 dikali sekon pangkat min 1. Maka dapat diketahui satuan konstanta laju reaksi pada tiap order reaksi itu berbeda-beda. Selanjutnya, order reaksi itu merupakan pangkat konsentrasi reaktan dalam persamaan laju reaksi. Order reaksi memberikan sebuah gambaran mengenai besarnya pengaruh konsentrasi reaktan pada laju reaksi kimia. Order reaksi akan semakin besar bila pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi kimia semakin besar. Selanjutnya, order reaksi terhadap suatu zat tidak ditentukan dari koefisien reaksi, melainkan dapat ditentukan melalui data hasil eksperimen. Order reaksi biasanya merupakan bilangan bulat positif namun dapat bernilai pecahan 0 atau negatif. Selanjutnya, order reaksi total adalah penjumlahan order reaksi seluruh zat reaktan.
Bila dilihat dari persamaan laju yang di awal, yaitu V sama dengan K, konsentrasi A pangkat P, dan konsentrasi B pangkat Q, maka order reaksi totalnya adalah P ditambah Q. Perhatikan diagram order reaksi berikut ini. Yang pertama, ini merupakan order reaksi 0, atau dituliskan dengan V sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat 0. Dalam gambar ini, menunjukkan bahwa order reaksi yang bernilai 0 menandakan konsentrasi reaktannya tidak mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya, pada gambar kedua, ini merupakan diagram dari order reaksi 1 yang ditulis dalam persamaan V sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat 1. Karena pangkat 1 itu jarang ditulis ya, jadi tidak ada pangkatnya di sini. Gambar ini menunjukkan bahwa pertambahan laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi zatnya. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu gambar dari diagram order reaksi 2. Jika nilai order reaksi terhadap suatu reaktan semakin besar, maka semakin besar pula pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksinya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dari order reaksi. Pada percobaan penentuan laju reaksi antara gas hidrogen dengan nitrogen oksida pada suhu 800 derajat Celcius diperoleh data sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa untuk menentukan persamaan laju reaksi dapat menggunakan minimal 3 data hasil eksperimen dengan mengubah konsentrasinya. Ini didapatkan 3 data hasil percobaan. Dan konsentrasinya itu diubah konsentrasi yang samanya pada hidrogen yaitu 0,1 dan pada nitrogen oksida yaitu 0,05. Perlu dilihat juga pada laju reaksinya, ini satuannya itu sudah molar per sekon. Namun, bila yang diketahui pada data eksperimen tersebut berupa waktu, maka perlu dihitung terlebih dahulu nilai dari laju reaksinya dengan menggunakan rumus V sama dengan 1 per T. Dapat kalian lihat di LKS halaman 54. Untuk pertanyaan soal ini yaitu hitunglah order reaksi total dan konstanta laju reaksinya. Kita masuk ke pembahasan. Langkah pertama dalam mencari order reaksi suatu senyawa atau reaktan harus dibandingkan konsentrasinya antara dua percobaan dan senyawa yang satunya lagi harus dibuat tetap sama. Kita lihat pada penentuan order reaksi hidrogen. Lihat pada konsentrasi nitrogen oksida mana yang konsentrasinya sama, yaitu pada percobaan ke-1 dan pada percobaan ke-3. Maka dituliskan V3 dibagi dengan V1, dijabarkan rumusnya, kemudian disubstitusikan angkanya. Kenapa ini dicoret? Karena konsentrasinya sama, yaitu 0,05 dibagi dengan 0,05, maka menghasilkan 1. Dan K dibagi K ini belum diketahui, maka dapat dicoret. Kemudian 24 dibagi 6 yaitu 4, 0,2 dibagi 0,1 yaitu 2. Pangkat M ini merupakan order reaksi dari hidrogen. Maka 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4? Yaitu 2 pangkat 2. Jadi order reaksi dari hidrogen adalah 2. Selanjutnya, untuk menghitung order reaksi dari nitrogen oksida, kita lihat konsentrasi hidrogen yang sama pada percobaan ke-2 dan pada percobaan ke-1. Maka dapat kita tuliskan V2 dibagi V1 dan dijabarkan rumusnya, disubstitusikan angkanya 12 dibagi 6, konsentrasi hidrogennya sama yaitu 0,1 dan 0,1, konsentrasi dari nitrogen oksidanya yaitu 0,1 dan 0,05. 12 dibagi 6 yaitu 2, 0,1 dibagi 0,05 yaitu 2. N ini merupakan order reaksi dari nitrogen oksida. 2 pangkat berapa yang menjadi 2? Yaitu 1. Jadi order reaksi NO adalah 1. Untuk menghitung order reaksi total, kita harus menghitung terlebih dahulu order reaksi dari kedua reaktannya. Maka dapat dihasilkan order reaksi total yaitu M ditambah N sama dengan 2 ditambah 1 menghasilkan 3. Setelah order reaksi didapatkan, selanjutnya kita dapat menghitung konstanta laju reaksi dengan menggunakan data percobaan 1. Untuk menghitung konstanta laju reaksi ini dapat menggunakan data percobaan 1, 2, atau 3. Tetap hasilnya akan sama.
Selanjutnya kita tulis terlebih dahulu persamaan lajunya yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi hidrogen pangkat 2 dikali konsentrasi nitrogen oksida. Pangkat 2 ini merupakan order reaksi dari hidrogen yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Kemudian kita substitusikan angkanya untuk laju reaksinya yaitu 6 molar per sekon sama dengan konstanta dikali 0,1 molar pangkat 2 dikali 0,05 molar. Kita operasikan menggunakan operasi matematika, kemudian dihitung menggunakan operasi matematika. Dihasilkan 6 molar per sekon dibagi 5 kali 10 pangkat min 4 molar pangkat 3. Mengapa pangkat 3? Karena molar pangkat 2 ditambah dengan molar pangkat 1 itu menghasilkan molar pangkat 3. Karena perkalian, maka pangkatnya ditambahkan. Dihasilkan konstanta lajunya yaitu 12 kali 10 pangkat 3 sekon pangkat min 1 molar pangkat min 2. Satuan ini dapat kalian lihat atau kalian buktikan dari satuan tiap order reaksi yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Jadi didapatkan konstanta laju reaksinya sebesar 12 kali 10 pangkat 3 sekon pangkat min 1 molar pangkat min 2. Untuk latihan soalnya, silahkan kerjakan review dan penerapan 2 pada LKS halaman 55. Kerjakan secara individu ya, ditulis menggunakan pulpen, dan dikirim melalui GCR. Maksimal pengumpulannya 1 minggu setelah materi diberikan. Sekian pemaparan materi dari Ibu, semoga kalian semua dapat memahaminya, dan bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau tanyakan secara langsung melalui personal chat kepada Ibu. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan menonton sebuah video praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.